Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas KD terakhir untuk semester ini. Karena minggu depan kalian sudah pas, Bu Sri pesankan untuk kalian belajar dengan giat. Kemudian dibuka sekarang modulnya, kalian buka pembahasan suhu dan kalor. Marilah kita segera melihat ya. Sekarang kalian lihat KD 3.5 kita membahas suhu dan kalor. Pertama yang kita bahas itu adalah sifat termometrik zat. Sifat termometrik zat itu adalah besaran-besaran yang berubah jika zat diberi kalor atau diberi panas. Besaran-besaran apa saja yang berubah? Tentunya yang pertama, jika sebuah benda diberi panas, itu adalah yang berubah pertama kali adalah suhu. Suhunya akan berubah menjadi lebih besar atau lebih kecil. Kalau dipanaskan terus, maka besaran berikutnya yang berubah atau mengalami perubahan adalah memuai atau bertambah ukurannya, mungkin bertambah panjang atau bertambah pendek. Kalau dipanaskan terus, maka akan mengalami berubah wujud. Kalau kalian melihat kehidupan sehari-hari, misalkan es padat berubah menjadi air, maka itu adalah berubah wujud. Nah, bisa berubah wujud jika diberi panas atau kalor. Nah, itu disebut dengan sifat termometrik zat. Selanjutnya yang kita bahas adalah alat pengukur suhu, yaitu termometer. Setiap termometer itu ada 2 titik yang harus kalian pahami ya, yang harus kalian ingat-ingat bahwa termometer itu punya 1 titik, yaitu titik tetap atas atau disebut TA. Ukuran untuk menentukan titik tetap atas itu apa? Yaitu air yang sedang mendidih. Sedangkan yang kedua adalah titik tetap bawah. Yang digunakan ukuran adalah es yang sedang mencair atau air murni yang sedang membeku. Nah, itu punya 2 titik tetap atas dan titik tetap bawah. Nah, selanjutnya kita akan mengenal berbagai jenis-jenis termometer. Di sini Bu Sri gambarkan kita punya 3 jenis termometer, yaitu Celcius, nanti ya, Reaumur dan Fahrenheit. Nah, ini garis putus ini menunjukkan titik tetap atasnya. Ya, diberi lambang TA atau XA. Nah, kemudian titik tetap bawahnya yang bawah itu adalah TB atau XB. Nah, mohon maaf ya, misalnya ini agak terbalik-balik ini yang lambangnya. Nah, untuk titik tetap atas Celcius artinya apa? Kalau kita punya termometer Celcius digunakan untuk mengukur air yang sedang mendidih, tadi titik tetap atasnya ya ukurannya, maka Celcius akan menunjukkan angka 100. Nah, kalau Reaumur berapa? Yang Reaumur adalah 80, sedangkan Fahrenheit adalah 212. Nah, jika termometer itu dimasukkan ke dalam es yang sedang mencair, maka untuk Celcius akan menunjukkan angka 0, Reaumur angka 0, dan Fahrenheit menunjukkan angka 32. Nah, dari sini kalian bisa melihat bahwa garis atau skala yang dimiliki oleh setiap jenis termometer tidak sama. Ya, misalkan kita hitung ya, untuk Celcius itu ada 100 garis, Reaumur ada 80, sedangkan Fahrenheit ada 180. Tentunya jika digunakan untuk mengukur sebuah benda, maka ketiganya tidak akan menunjukkan angka yang sama, kecuali pada zat-zat tertentu. Ya. Banyak tidak samanya. Akan sama jika mempunyai syarat tertentu atau pada keadaan tertentu. Nah, untuk menyatakan suhu diukur dalam Celcius nanti berapa Reaumur, berapa Fahrenheit, berapa Kelvin, maka kita menggunakan 2 hubungan, yaitu hubungan skala antara Celcius dan Fahrenheit. Kita lihat ya,
Celsius itu ada 100 bagian, sedangkan Fahrenheit itu ada 180 bagian. Kalau ini kita bagi 20, maka akan menjadi perbandingannya 5 dan 9. Kalau Celsius dimulai dari 0, sedangkan Fahrenheit dimulai dari 32. Agar sama-sama dimulai dari 0, maka Fahrenheit dikurangi 32. Ini hubungan skala antara Celsius dan Fahrenheit. Bisa digunakan nanti untuk menghitung suhu yang berbeda, ya. Cara berikutnya bisa juga kita menggunakan persamaan umum atau persamaan yang tidak hanya menggunakan 2 saja, tapi dari berbagai jenis termometer nanti bisa, ya. Nah, ini rumusnya yaitu X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB. Nah, ini melibatkan 2 jenis termometer, X dan termometer Y. Tidak selalu X dan Y, boleh Celsius, boleh Fahrenheit, boleh Reaumur, boleh Fahrenheit, boleh Celsius, boleh dengan Reaumur. Nah, sedangkan XB itu apa? Titik tetap bawah termometer X. XA itu adalah titik tetap atas termometer X. Nah, kalau ini nanti kita Celsius ya berarti ini C, kemudian ini CB, ini CA min CB. Artinya CB itu adalah titik tetap bawah termometer Celsius. Demikian juga yang sebelah kanan sama dengan termometernya apa. Mengikuti ya. Itu. Nah, untuk mendalami ya, untuk memahami lebih lanjut, saya buat contoh soal, kalian buka modulnya, soal nomor 1 halaman 199. Di situ kalian disuruh menyatakan 313 Kelvin itu sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Nah, untuk menyatakannya kita ubah dulu ke Celsius. Jadi rumus umum untuk Kelvin dengan Celsius itu bahwa Kelvin itu sama dengan Celsius plus 273. Ini sudah internasional ya, jadi tidak kita sendiri tapi sudah rumus. Sehingga diperoleh 313 Kelvin itu sama dengan 40 derajat Celsius. Setelah menemukan ini, kita masukkan ke rumus umum. Karena yang dinyatakan tadi harus ke Fahrenheit, maka ini X itu sebagai Celsius, Y adalah sebagai Fahrenheit. Jadi ingat ya, ini X-nya Celsius, Y ini Fahrenheit, Y-nya Fahrenheit. Nah, kita masukkan ya. X itu adalah suhu yang terukur oleh termometer Celsius. Berapa tadi? 40 kita masukkan. XB adalah titik tetap bawah termometer Celsius 0. Titik tetap atas Celsius 100, titik tetap bawahnya 0. Sedangkan tadi hubungannya dengan termometer apa? Termometer Fahrenheit. Maka yang ditanyakan pasti Y ini adalah berapa derajat Fahrenheit. 40 tadi, 40 derajat Celsius tadi berapa Fahrenheit? Ya ini kita tulis Fahrenheit. Memang ini yang dicari. Titik tetap bawah Fahrenheit adalah 32. Titik tetap atasnya 212. Titik tetap bawahnya 32. Nah, kalau ini hitung nanti kita akan mendapatkan bahwa 313 Kelvin itu sama dengan 40 derajat Celsius sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Itu kita menggunakan rumus umum. Bagaimana kalau kita menggunakan hubungan skala 2 termometer seperti slide yang pertama tadi, yang awal tadi, kita lihat dengan menggunakan perbandingan skala, yaitu Celsius dan Fahrenheit. Tadi karena sama-sama dari 0 maka Fahrenheit harus dikurangi 32. Berapa perbandingannya? Tadi 5 banding 9. Kita masukkan. Pakai susun ke bawah ya, dari pembagian ke bawah lebih mudah. T derajat Celsius kita masukkan 40 per T derajat Fahrenheit min 32 sama dengan 5 per 9. Terus dikalikan silang. 9 kali 40 360. 5 kali T derajat F min 32. Nah, ini sama. Kalau dikalikan terus kalian pahami ya biar agak cepat.
Nah, kita peroleh bahwa hasil akhir yaitu 104 derajat Fahrenheit. Itulah cara mengubah dari satu suhu ke suhu berikutnya dengan menggunakan jenis termometer yang berbeda. Nah, untuk suhu dengan menggunakan termometer kita cukupkan ya, kita langsung ke pemuaian. Pemuaian ada dua, yaitu pemuaian zat padat dan pemuaian gas atau zat cair. Zat padat yang mengalami pemuaian nanti adalah besaran panjang, luas, dan volume. Sedangkan zat cair yang mengalami perubahan adalah volumenya saja. Untuk pertemuan ini yang saya jelaskan itu adalah pemuaian panjang ya. Nanti untuk pemuaian luas dan volume mengikuti, karena nanti cara berpikirnya sama tetapi tanda besarannya berbeda ya. Kita mulai pemuaian panjang. Ini Bu Sirasi punya garis, kita beri nama panjang mula-mula atau L0 atau pepanjang sebelum dipanaskan. Terus kita panaskan, maka akan memuai. Maka panjang setelah dipanaskan itu lambangnya LT. Nah, dari L0 ini kita buat garis ke bawah ya. Jadi ini ke sini L0, ini ke sini juga L0 sampai garis bawah ini, garis merah ini. Nah, bagaimana hubungannya? Berarti mengalami pertambahan panjang sebesar ini. Dari merah ke terakhir ada delta L atau pertambahan panjang. Bagaimana menyatakan pertambahan panjangnya atau menghitung panjang setelah dipanaskan? Kita menggunakan persamaan ini. Bahwa pertambahan panjang itu sebanding dengan panjang mula-mula. Sebanding dengan koefisien muai panjangnya. Sebanding dengan suhu pemanasan. Artinya apa? Salah satu contoh saja ya. Kalau dipanaskan makin besar suhunya, maka pertambahannya panjang akan semakin besar juga. Nah, itu maka persamaannya delta L sama dengan L0 alfa delta T. Kita masukkan LT. Nah, ini LT. L setelah pemanasan itu sama dengan ini ke sini adalah L0, ini ke sini adalah delta L. Jadi LT itu sama saja dengan L0 plus delta L. Delta L kita masukkan rumus awal tadi, diperoleh bahwa persamaan untuk panjang setelah dipanaskan itu adalah LT sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa delta T. Itu persamaan-persamaan untuk pemuaian panjang. Nah, bagaimana pemuaian luas? Delta L ini berubah menjadi delta A. L0 berubah menjadi A, alfa berubah menjadi beta, delta T tetap. Jadi mengikuti cara berpikirnya sama, hanya saja lambang besarannya berbeda. Kalau luas adalah A, volume adalah V. Ya, sambil dilihat modulnya ya. Ini agak cepat biar nanti kalian tidak bosan ya melihat videonya. Itu adalah pemuaian yang saya jelaskan ya, cukup. Untuk memahaminya saya beri contoh soal lagi. Contoh soal, kalian buka uji prestasi mandiri nomor 2 halaman 174. Di situ ada sebuah logam panjang mula-mulanya 36, setelah dipanaskan 50 derajat menjadi 36,03. Jadi mengalami pertambahan panjang sebesar 0,03 cm. Yang ditanyakan, berapa koefisien muai panjangnya? Nah, kita masukkan ke persamaan delta L sama dengan L0 alfa delta T. Delta L-nya kita masukkan 3 kali 10 pangkat min 2, 0,03 ya. Sama dengan L0-nya 36, alfanya ditanyakan, delta T-nya 50. Sehingga ditemukan alfa adalah 1,6 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Nah, itu contoh soalnya. Contoh-contoh yang lain silahkan dikerjakan sendiri. Ya. Pembahasan terakhir dari pertemuan kita adalah perubahan wujud zat.
Sebenarnya masih banyak ya, masih ada hantaran kalor, ada asas black. Insya Allah nanti kalau ada waktu akan saya berikan materinya, yang akan saya lengkapi. Nah, untuk perubahan wujud zat, ini sama ya, akan kita buat grafik perubahan wujud zat dulu. Nah, ini grafik yang ke arah sumbu Y, kemudian ke arah sumbu X. Yang ke arah sumbu Y menyatakan pertambahan suhu, sedangkan ke arah sumbu X menyatakan penambahan kalori atau pemberian panas. Nah, tentunya kita tentukan ya di sini misal ada garis yang miring ke atas, kemudian yang mendatar, kemudian miring ke atas lagi, kemudian mendatar. Nah, tidak semudah itu ya. Jadi ini sebenarnya dari pemanasan es padat berubah menjadi air. Misal, ini ada es padat min 10 derajat Celcius. Diberi kalor sebesar Q1. Maka dia akan berubah menjadi es padat 0 derajat Celcius. Karena kenaikan suhu, maka grafiknya adalah garis miring. Nah, saya ulang, berarti ini es padat min 10 berubah menjadi es padat 0 derajat Celcius dengan memerlukan kalor sebesar Q1 kalori. Nah, kemudian dipanaskan terus, diberi kalor sebesar Q2. Nah, ternyata es padat 0 derajat Celcius berubah menjadi air 0 derajat. Nah, sama-sama 0, maka tidak berubah suhunya, sehingga grafiknya garis mendatar. Jadi kalau ingat, kalau garis mendatar itu tidak ada perubahan suhu. Nah, kalorinya kemana? Kalorinya digunakan untuk merubah wujud zat. Nah, terus ini ke sana ya, ini yang miring ke atas ini adalah dari 0 derajat air 0 derajat Celcius berubah menjadi, misalkan air mendidih menjadi air 100 derajat Celcius. Kalau dipanaskan terus lagi akan menjadi uap ya, air menjadi uap 100 derajat Celcius. Dipanaskan lagi dia akan menjadi gas lebih dari 100 derajat Celcius. Itu tadi ya, grafik perubahan wujud. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya beri contoh soal lagi, yaitu soal nomor 24 halaman 202. Dari situ, dari grafik itu dari waktu 0, kemudian 50, 20 dulu ya, 20, 50, 80, kemudian 100. Dari grafik itu terjadi perubahan wujud dari air ke uap pada menit ke berapa? Pada menit ke 80 sampai 100. Berarti pada saat 20 menit. Nah, kalori yang diberikan berapa? Karena kalori yang diberikan per detiknya adalah 100 Joule, maka dibuat dalam 20 menit dijadikan detik dulu. Kemudian dikalikan 100 sehingga kalori yang diberikan ternyata 120.000 Joule. Terus kita masukkan, ingat tadi kalau tidak ada perubahan suhu berarti grafiknya mendatar, akan terjadi perubahan wujud dari apa? Itu dari air menjadi uap. Bisa juga dari padat menjadi cair, maka di sini kalornya bukan kalor uap melainkan kalor lebur. Karena di dalam soal itu yang ditanyakan kalor uap, maka kita menggunakan persamaan Q sama dengan M kali L uap. Kita masukkan Q-nya 120.000, masanya 0,01 kg, L-nya nanti ditemukan 1,2 10 pangkat 7 Joule per kilogram. Artinya apa? Setiap 1 kilogram itu membutuhkan 1,2 10 pangkat 7 Joule. Untuk bisa mengubah dari air menjadi uap. Nah, dari keterangan Bu Jasih yang ya memang saya agak cepatkan ya, semoga kalian memahami, dilihat sering dilihat, jangan melihat yang lain karena ini pelajaran, sering dilihat. Nah, selamat belajar, selamat menempuh penilaian akhir semester, berdoa, belajar, kemudian
bertawakal ya, kita pasrahkan hasilnya pada Yang Maha Kuasa. Sekian dari Bu Sri Asih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok nggak muncul, Pak? Saya pindah tidak, Pak? Tidak, nggak muncul. Di save. Iya. Iki kita loro nawa ya.